Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki penggenggam hujan. Bab 25. Tiga cahaya. Teriakan histeris, korban lagi. Pendengaran Umar menangkap suara itu menghampirinya dari arah kelompok orang-orang Ansor. Bersegera dia menderap ke asal rintihan yang menyayat itu. Peristiwa yang terulang. Seorang Ansor yang bergabung dengan kawan-kawannya berjibaku menggali parit tertimpa batu besar yang tak terelakkan. Orang-orang mencoba menolongnya, tetapi sia-sia. Umar bergegas mengambil alih besi pangkur dari salah seorang Ansor dan memukuli batu itu. Bukan retak, apalagi pecah. Rintihan orang Ansor yang tertindih batu itu semakin menjadi. Wajahnya pias, bagai tak lagi dialiri darah. Memucat semakin cepat. Keringat mengilatkan wajahnya. Gemetaran badannya oleh rasa sakit dan kekhawatiran akan nasib yang boleh jadi menimpanya kemudian. Tunggu, Rasulullah satu-satunya orang yang bisa memecahkan batu ini. Umar demikian yakin dengan kalimatnya. Dirinya adalah simbol kekuatan. Semua pendatang dari Mekah mengetahui itu dengan pasti. Ketika Umar menganggap dirinya pun tak sanggup lagi menyelesaikan persoalan di depannya, tidak ada nama lain yang sanggup dia bayangkan untuk memberikan solusi kecuali dirimu. Dia segera meninggalkan lokasi itu setelah menjanjikan kepada orang-orang bahwa dia akan segera kembali bersamamu. Sementara menunggu Umar kembali, orang-orang sebisa-bisanya membuat nyaman orang Ansor yang tertimpa batu itu. Mengucurkan air ke mulutnya, mengelap keringat di dahinya, sembari membisikkan kata-kata penyemangat. Umar datang kemudian dengan langkah setegap ketika dia pergi. Engkau ditemani Salman datang dengan langkah yang sama. Semua orang memberi ruang kepada nabi mereka. Engkau tampak serius dalam senyum empati di bibirmu, serius dalam keramahan yang terjaga. Engkau meminta pangkur yang tadi digunakan Umar untuk memukul batu itu. Sesuatu sedang dipertaruhkan. Semua mata yang melihat adegan itu tidak punya sangkaan lain. Engkau harus bisa memecahkan batu itu. Wahai lelaki yang jauh dari keburukan, engkau tampak khusyuk dalam gerakanmu, mengayun pangkur dan memukulkannya ke permukaan batu. Benturan logam dan batu yang memercikan kerlipan cahaya. Salman tertegun di tempatnya menatap. Dia mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Ini imajinasiku saja, atau memang percikan itu membentuk cahaya yang memendar dan meluncur ke atas Madinah, mengarah ke selatan? Engkau membenturkan pangkur itu untuk kali kedua, memercik lagi. Salman kembali merasa pandangan matanya menangkap fenomena yang tak lumrah. Cahaya itu meluncur ke Uhud, melewatinya, menembus arah utara. Bunyi batu pecah, keras dan bergemeretak. Hantaman pangkurmu kali ketiga menghancurkan batu itu. Semua mata membelalak. Salman sungguh tak merasa ditipu oleh halusinasi. Dia yakin telah menyaksikan pengulangan itu. Cahaya memercik dari dentuman pungkur dan batu mengarah ke timur. Lega hatilah orang-orang kemudian. Lelaki Ansor yang terjebak di bawah batu kemudian diangkat, diusung beramai-ramai keluar parit agar segera mendapatkan pertolongan. Engkau belum beranjak dari tempatnya semula, sementara para penggali parit melanjutkan lagi pekerjaan mereka. Salman mendekatimu dengan langkah penuh hormat. Ya Rasulullah, engkau membalikan seluruh tubuhmu, bukan sekadar menolehkan kepala, menyambut panggilan Salman. Ya Rasul, saya merasa tidak sedang berhalusinasi. Saya melihat cahaya yang berpendar dari pukulan pangkurmu, ya Rasul. Apakah ada makna di sebaliknya? Engkau memandangi Salman dengan cahaya cinta di matamu, cahaya kekaguman pada kecerdasan dan ketelitian bekas budak dari Persia itu. Perhatikanlah cahaya-cahaya itu, wahai Salman, ujarmu kemudian. Dengan cahaya yang pertama, aku dapat menyaksikan kastil-kastil di Yaman. Cahaya kedua menuntunku pada gambaran kastil-kastil di Suriah. Sementara dengan cahaya yang ketiga, aku menyaksikan istana-istana Khosrow di Persia. Salman tertegun pada takwil yang engkau ucapkan. Dia ingin terus menyimak. Dengan cahaya yang pertama, katamu, Allah membukakan pintu bagiku menuju Yaman. Melalui yang kedua, terbuka jalan ke Suriah dan dunia barat. Sementara melalui yang ketiga, dibentangkan jalanku ke arah timur. Salman seketika merasa bisu. Ke timur,
istana Khosrow, ke tempat langkahnya bermula, ke tanah kelahirannya yang bersejarah raksasa. Bibir Salman gemetaran kemudian. Baginya, apa yang engkau katakan seolah telah terjadi. Sebuah optimisme yang dikawal langit. Salman merasa saat-saat yang dia tunggu kian dekat. Keyakinan yang lama nian dia genggam. Sekelebat wajah dan sepotong nama melintasi benaknya kemudian. Masya, waktunya tinggal sekejap. Tidakkah sekarang engkau percaya kepadaku?